Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat sore teman-teman saya yang saya sayangi. Jadi selamat Baik. sore juga Pak. Kami dari kelompok Above All kelas Mes Flu A. Di sini akan menjelaskan mengenai tentang fluid machinery and physical quantities itu apa sih sebenarnya dan kita tuh di Mes Flu ke depan tuh bakal belajar apa. Jadi di sini sebelum kita memulai presentasi kami dan bukan presentasi sih lebih ke diskusi kami bakalan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan pertama saya Faiz dengan NRP akhir 047. Bisa dilanjut? Perkenalkan, nama saya Christopher Ferdinand Dari Putra, bisa dipanggil Kristo dengan NRP terakhir 064. Perkenalkan nama saya Rizky Firdaus, bisa dipanggil Rizky dengan NPP 174. Perkenalkan, nama saya Torina Adelia Huda, bisa dipanggil Orin dengan NRP belakang 057. Dan perkenalkan, nama saya Chelsea Amelia dan ini bisa dipanggil Chelsea dengan NRP 37 terakhir 100. Oke, jadi mungkin sebelum kita mulai diskusi, kita balik lagi ke title tuh. Ini kan kita materinya itu adalah enggak bukan materi, matkulnya adalah mesin fluida. Di sini kira-kira ada nggak yang tahu apa sih sebenarnya mesin fluida dan kita tuh di kuliah mesin fluida itu bakal belajar apa dan kedepannya bakal ngapain deh buat fungsinya kedepannya bakal apa? Oke, Aku. Monggo. Jadi yang aku tahu tuh mesin fluida tuh kayak sistem yang mentransfer energi antara poros yang berputar dengan fluida yang mengalir. Jadi tuh eh, kayak memiliki tujuan kayak memindahkan terus menaikkan tekanan atau mengambil energi dari hmm, fluida. Mungkin dari yang lain apa ada tambahan atau kayak kurang kayak setuju gitu. Hmm. Mungkin dari Kristo, oke. kira-kira ada Kristo? Dari yang aku ketahui itu, fluid machinery sendiri itu suatu sistem atau suatu rangkaian perangkat yang menggunakan teori dan hukum-hukum fluida untuk tujuan dan manfaat yang diinginkan, misal untuk mengalirkan air atau untuk mengalirkan fluida-fluida yang lain. Dari teman-teman gimana? Kalau dari aku sendiri yang aku tangkap berdasarkan hasil researchku, mesin fluida itu kayak gimana sih cara suatu mesin mengoperasikan agar suatu fluida seperti udara atau air itu dapat bekerja di suatu tempat. Kayak gitu sih simpelnya yang setangkapku. Aman, Rek? Oke. Aman. Aman. Tadi ada pertanyaanku lagi, kira-kira mesin fluida itu ke depannya kita bakal pakai buat apa ya di matkul, terutama di Siskal deh. Kira-kira mesin fluida itu dipakainya buat apa ya? Dan juga sebelum ke situ, aku mau tanya ke Aurin juga. Ini kan di state physical quantities merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai yang dapat dinyatakan dengan angka-angka dan memiliki satuan. Dari Aurin sendiri, eh, contoh yang bisa diberikan itu kayak gimana ya? Misal kayak dari physical quantity sendiri itu apa gitu. Jadi dari yang aku baca terus yang aku searching-searching itu tuh kayak massa nih, massa itu punya satuan kilogram, terus waktu kayak ada second gitu. Menurutku dari itu sih. Oke, Ada tambahan nggak? Maaf ada ya. yang mau ditanyakan teman-teman Hmm, dari Uus atau Ceci? Masih kayak yang aku baca itu kan mulai dari panjang masa dan lain-lain itu merupakan sesuatu hal yang dapat diukur dan juga itu merupakan komponen-komponen yang termasuk ataupun satuan yang bisa dinyatakan dengan angka yang merupakan pengertian dari physical quantity itu sendiri. kalau aku nambahin dikit, jadi nggak bukan nambahin sih, nyimpulin dikit lah. Jadi basically physical quantities itu adalah besaran-besaran yang ada di fisika ya. Jadi kayak ya tadi yang Us bilang massa, gravitasi lah, misalnya waktu panjang itu tuh adalah physical quantities. Terus di sini juga ada apa nih? Coba jelasin dong ini Orin apa ini yang bawa sendiri Orin?
Jadi kita kan kayak apa sih kayak fluid machinery terus physical quantities korelasinya tuh apa? Jadi tuh kayak physical quantities tuh dasar untuk mengetahui desain, operasi dan pemeliharaan sistem fluid machinery yang efisien, aman dan ekonomi. Jadi tuh kita kayak bisa mengetahui kayak efisiensi dari fluid machinery itu berapa, terus gimana-gimana itu tuh dari physical quantities gitu. Paham, paham. Oke, Orin. Ini kan dari yang kita lihat sekarang, dari kalian-kalian kan sudah menyiapkan materi-materi yang sudah dipahami ya. Untuk selanjutnya, ini kan sudah kita next. Nah, untuk yang bakal menjelaskan adalah mereka yang sudah menyiapkan. Nah, eh, gimana kalau kita mendengarkan penjelasan dari masing-masing kalian dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan, bakal kita respon dan kita kasih tanggapan. Gimana, Ren? Boleh, Kristo, setuju. Oke, berarti next dulu ya. Yang akan Oke. dijelaskan oleh Orin. Oke, Jadi tadi sempat disinggung juga sama Uus di besaran ini tuh kayak dibagi menjadi dua ya yang ku baca. Jadi yang pertama itu berdasarkan satuannya dibagi jadi kayak besaran pokok sama turunan. Itu udah dipelajari di SMA. Besaran pokok sendiri itu kayak dasarnya, jadi kayak panjang masa waktu. Terus untuk yang turunan sendiri itu tuh besaran yang disusun dari besaran pokok, kayak oke, luas, kecepatan, gaya. Terus untuk arahnya, berdasarkan arahnya itu dibagi menjadi dua juga. Jadi besaran skalar dan vektor. Ke perbedaannya yaitu kayak skalar tuh memiliki nilai tanpa arah, terus untuk vektor itu memiliki nilai dan arahnya. Gitu. Ada tambahan atau bagaimana ya yang lain? oke. Mau tanya dong, Rin. Apa-apa? Tadi kan, tadi kan ini lanjutan dari penjelasan tentang physical quantities ya. Nah, ini eh, yang ada di halaman yang bisa kita lihat sekarang ini, apakah semuanya eh, meliputi atau merupakan komponen-komponen dari physical quantities itu sendiri? Untuk apakah physical quantities itu mencakup besaran pokok, besaran turunan, dan yang lainnya kayak itu. Kalau menurutku itu mencakup ya, karena kayak kita juga mempelajari untuk ke depannya juga gitu. Yang lain ada sanggahan atau gimana? Oke, Bisa berpendapat? ada yang mau ditanyakan lagi, Tare? Atau geser? Geser dulu aja tuh. Oke, Itu dulu aja. oke, selanjutnya Oke. Aku mau nanya dulu dong mungkin, karena udah selesai kan. boleh. Kira-kira, ya tadi pertanyaanku lagi tadi. Mesin Frida itu kira-kira kita pelajari itu buat apa ya ke depannya? Oke, aku atau mau ada yang jawab selain aku? Kamu Boleh, dulu aja boleh. tuh. Oke, karena kita mengambil matkul mesin fluida ya, dan di matkul-matkul sebelumnya dan di semester sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fenomena fluida, baik itu di fisika dan matkul fisika fluida itu sendiri. Jadi menurutku, kenapa kita harus mempelajari mesin fluida adalah kita diajak untuk apa ya, mempelajari lebih jauh tentang penggunaan fluida, terutama penggunaannya di mesin fluida itu sendiri. Karena di sistem perkapalan, di fokusan kita, kita akan apa ya, kayak tanggung jawab juga untuk mempelajari dan memahami bagaimana sistem mesin fluida itu bekerja, kayak gitu. Baik Kristo. Mungkin aku mau penasaran dari Rizky kira-kira mesin fluida itu buat apa Rizky? Ayo jawab aja, Rek, sumpah. Apa? Apa is? Mesin mesin fluida itu buat apa Rizky ke depannya? Ya dari apa yang aku tahu ya mungkin ini kayak basicnya aja. Jadi kita nanti di mesin berita ini kan juga bakal apa namanya berkesinambungan dengan kapal ya. Pasti nanti kita
bakal mempelajari tentang pompa sentrifugal, terus bagaimana nanti aliran apa namanya fluida itu dari pipa naik ke atas. Nah, dari situ kita mempelajari dasar-dasarnya melalui salah satunya itu physical quantity tadi. Mungkin itu aja sih. Makasih, makasih. Oke, gimana mau Makasih. lanjut ah? Lanjut, aku sudah jelas sebenarnya kita kuliah Mass Flow itu buat apa. Makasih Oke, teman-teman. apa ini Lanjut. intensive property? Ya, apa tuh? Nah, ini sudah masuk ke bagianku. Coba langsung next dulu aja. Oke, Nah, jadi intensif property atau bisa dibilang itu sifat intensif lah. Itu sifat fisik yang tidak bergantung pada jumlah materi atau ukuran sistem. Jadi, baik itu jumlahnya berapapun itu nggak bakal mempengaruhi. Sifat intensif ini tetap sama terlepas dari seberapa banyak zat yang ada. Meskipun jumlah zat itu ditambah atau dikurangi sebanyak apapun, nilai itu tetap sama. Nah, sifat ini itu hanya mencerminkan karakteristik zat itu sendiri, bukan seberapa banyak zatnya. Lanjut. Monggo. Lanjut dulu, Christopher. oke, Nah, ciri-cirinya tuh ada 5 di sini. Yang pertama itu ada independen dari jumlah massa. Yang kedua itu tidak aditif. Tidak aditif itu bagaimana? Itu kalau dua sistem itu digabung, nilainya itu tidak dijumlahkan. Lalu lanjut ke tidak bergantung pada jumlah zat. Tidak bergantung pada jumlah zat itu kayak yang aku jelaskan tadi, bahwasanya walaupun ditambah ataupun dikurangi itu tidak berpengaruh. Lalu yang keempat itu ada konstan meskipun sistemnya itu dibagi. Dan yang kelima itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi zat karena sifat ini khas. oke, mau Langsung nanya lanjut, Us apa itu? di sebelumnya. Nah, ini kan meskipun jumlah zat ditambah atau dikurangi nilainya tetap sama. Nah, ini tuh contohnya apa ya Us? Ih, sama lagi aku mau nanya ini tuh, Mas. Atau ada penjelasan di slide-slide berikutnya? Kita Sama-sama aku juga sehati mau ya? nanyain itu. Kita sehati banget. Oke, berarti Mas jelasin pertanyaan ini sekarang sudah aja. diwakilkan. Pertanyaan teman-teman sudah diwakilkan. Sebenarnya banyak ya, cuman yang dan juga sebenarnya ada di slide yang berikutnya. Cuman aku jelasin aja lah beberapa contohnya aja. Yang biasa digunakan Oke, itu ya boleh. contohnya ada suhu, ada densitas, Hmm, terus ada juga kayak viskositas itu yang biasa digunakan banyak banget apalagi di dunia maritim itu sendiri. Itu. oke, Oh. izin menanggapi Us. Ini kan di state terlepas dari seberapa banyak zat yang ada. Berarti intensif sendiri itu sifatnya tidak terpengaruh sama zat yang ada. Kalau dari Nah, apa ya? Aku mau kasih satu case sih. Misal 1 liter air, 1 liter air tawar dengan 1.000 liter air tawar. Itu kan tadi udah di state kayak suhu. Jadi antara satu wadah yang isinya itu 1 liter air tawar dengan yang 1.000 liter air tawar memiliki suhu yang sama. Nah, untuk kasus itu sendiri, apakah suhu itu termasuk ke dalam eh, intensive properties ya? menjawab menurutku dari sesuai dengan apa yang aku jelaskan tadi, bahwasanya itu nggak bakal berpengaruh juga terhadap walaupun itu yang kayak kamu tadi bilang kayak 1 liter, 10 liter ataupun kayak jutaan Hmm, liter pun itu nggak bakal pengaruh karena ya tetap suhu itu akan memberikan efek yang sama gitu loh. oke. Oke, Dari aku Faiz bayangkan. atau yang lain tadi yang memiliki pertanyaan yang sama, apakah ada tanggapan? Dari aku Dari sudah aku udah paham. Aman, Mas. Oke, lanjut berarti ya. Lanjut lah. Lanjut. Oke, Nah, Unggus. ini ada tujuan dan manfaat. Nah, mungkin dari tujuan dulu ya. Nah, yang nomor satu itu bisa memahami karakteristik zat. Nah, di pemahaman karakteristik zat ini, itu biar kita bisa mengenali zat dan sifat khasnya, misalnya kayak air, etanol, minyak itu bisa dibedakan dari masa jenisnya ataupun titik-titik. Lalu lanjut ke membangun dasar konsep ekstensif dan intensif. Nah, dengan kita mempelajari sifat intensif ini,
kita bisa memahami bagaimana sifat ekstensif yang tergantung jumlahnya dan dapat diubah menjadi intensif. Contohnya itu ada volume menjadi volume spesifik. Lalu ada menentukan kondisi sistem. Nah, di dalam menentukan kondisi sistem ini, kita bisa menyeimbangkan yang ditentukan oleh suhu dan tekanan yang sifatnya itu intensif. Lalu yang keempat, membantu menghubungkan sifat ekspensif dengan sifat intensif. Lalu lanjut ke manfaat. Di manfaat ini kurang lebihnya sama, mempelajari kualitas dan kontrol proses, proses industri. Yang kedua ada desain peralatan teknik. Yang ketiga ada efisiensi. Dan yang keempat adalah pengendalian kondisi sistem. Dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman. Aku mau nanya Mas Rizky, Apa ini itu? kan Monggo ada Pak Nis. desain peralatan teknik. Nah, ini maksudnya gimana ya? Kita bisa desainnya seperti apa? Nah, dalam desain peralatan teknik ini, contohnya ya pekapalan sendiri itu eh, bisa alat-alat yang digunakan itu bebas sih. Yang pastinya itu digunakan untuk merancang pompa, turbin, boiler, dan sistem pipaan. Kalau mungkin dari alatnya aku kurang tahu, tapi dari fungsi yang akan digunakan di dalam perkapalan itu kurang lebih kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa nambahin dari peralatan teknik mungkin. Apakah teman-teman ada yang bisa menambahkan? Tadi aku aman sih. Aku sudah mulai paham. Mungkin kita lanjut kan? Lanjut saja. Oke, Lanjut, lanjut. lanjut. Nah, Oke, sudah ini tuh. yang kalian tanyakan dari tadi, contohnya sifatnya kan. Yang Hmm. kalau aku yang paparin di sini ada 7. Yang pertama itu ada suhu atau temperatur, yang kedua ada tekanan atau pressure, massa jenis, titik-titik dan titik leleh, viskositas, indeks bias, warna, bau dan rasa, dan yang terakhir itu kerapatan. Nah, masing-masing sifat ini tetap sama untuk suatu zat berapapun jumlahnya dari apa yang aku jelaskan tadi. Terlepas dari apakah memiliki 2 atau 2.000 liter air, misalnya titik-titik akan selalu 1 derajat Celcius. Nah, sifat intensif ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi sampel karena karakteristik ini tidak bergantung pada jumlah, tetapi pada sifatnya. Jadi Kurang intensif lebih sama itu kayak yang Kristo tanyakan tadi. intensif itu basically sama sama terus lah ya walaupun berubah ubah-ubah ininya. Aduh, Yes, benar sekali. jumlahnya. Aha, paham. Izin Hmm, tanya, Us. Apa itu Ini kan Kristo? tadi yang aku tanyakan itu eh, dari jumlah airnya ya. Misalkan tadi kan 1 liter dengan 1.000 liter. Itu suhunya sama karena termasuk ke dalam intensif. Nah, kalau viskositas ini itu gimana ya? Kayak case atau kasus nyatanya. Belum ini ya, belum ini ya. Halo, halo, tes. halo, halo. Mungkin ini sih kayak apa namanya kalau di dalam viskositas itu eh karena viskositas ini kan tidak bergantung pada jumlah zatnya. Air 1 liter maupun 100 liter pun tetap punya viskositas sama. Contohnya kayak apa namanya pada 1 sendok ataupun 1 botol besar tetap sama-sama kental gitu loh. Jadi kayak ya walaupun masa jenisnya berbeda tapi sifatnya tetap sama kok. Oke, berarti bisa dibilang apa ya? Kayak teorinya itu sama ya. Misalkan air dengan jumlah 1 liter dengan 1.000 liter yang dua-duanya itu suhunya misal 20 derajat Celcius. Itu semuanya memiliki suhu yang sama dan juga nilai viskositas yang sama ya. Yes, betul sekali. Oke. Jadi Paham. ini benar-benar kayak kita tuh harus memahami dasarnya itulah. Nggak nggak peduli jumlah yang diberikan itu berapa, sifatnya itu tetap akan sama. Paham, paham, paham. Oke. Dari yang lain gimana, Rek? Tanya aja.
Tadi aku mau nanyain tentang, aku mau beri contoh yang viskositas juga. Kayak tadi misalnya di di ini deh di kapal deh nanti kan butuh pelumasan kan. Walaupun pelumasan itu di suhu apapun nanti tetap viscosity pada saat pada oil itu tetap sama. Jadi nggak akan berubah apapun. Kayak gitu sih juga buat contoh viskositas yang ditanyain Kristo tadi. Oke. Itu mungkin teman-teman ada yang mau nanya atau kita lanjutin ke next slide-nya. Atau mau lanjut? Next, next, next. Oke, Alright, lanjut dulu. lanjut dulu. Oke, sikat terus. Ini slide-nya kok jauh banget ini. Oh iya, slide-nya kok jauh Salah banget itu. pencet, salah pencet. Salah pencet. Nggak apa-apa. Saya pencet. Namanya 11, slide 11 tadi. Oke. Nah, sini kan ada korelatifnya juga. Pertama, kita eh, dari apa yang kita temui lah. Pertama yaitu sistem perpipaan. Nah, di sistem perpipaan ini, aku ambil contoh perhitungan aliran. Aliran fluid dalam pipa ini bergantung pada gradien tekanan atau bisa disimpulkan dengan delta P, kerapatan, dan viskositas. Nah, aliran yang dimaksud ini bisa berupa laminar atau turbulen, tergantung pada bilangan yang dipengaruhi oleh kerapatan dan viskositas itu sendiri. Lanjut. Oke. Nah, yang kedua itu ada pompa. Di pompa ini case-nya aku ambil head pompa dan tensitas. Head atau bisa dilambangkan dengan H, dan tekanan yang dibangkitkan, pompa dipengaruhi oleh kerapatan fluida. Nah, Hmm. perhitungannya itu dapat dirumuskan seperti pada gambar di bawah ini, yaitu P sama dengan rho GH, mana P adalah fluid pressure dan rho di sini adalah fluid densitas. G di sini akselerasi pada pada gravitasi dan yang H ini merupakan fluid deh. Oke, Lanjut, mau tanya Us. Batas boleh. itu banget Ini ini kan ya. dari penjabaran rumusnya kan ada rumus densitas ya. Jadi aku mau tanya, apakah nilai densitas ini berpengaruh ke daya atau energi yang dibutuhkan suatu pompa atau sistem. Misalkan satu fluida itu lebih kental dan fluida yang lain itu lebih lebih encer kayak gitu. Apakah ada perbedaan daya yang dibutuhkan untuk sistem itu berjalan kayak gitu. Berarti ini pertanyaannya kayak pengaruhnya terhadap pompanya atau kayak gimana? Pengaruh densitas suatu fluida terhadap energi yang dibutuhkan kayak gitu. Sebenarnya ini kalau bisa dibilang pengaruh kayaknya Bandung ya kalau bisa dari dilihat rumusnya itu pengaruhnya ada pada besarnya tekanan yang harus dilawan oleh pompanya sih. Oke, Mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya. Aman aku kalau aku sendiri aman. Karena penjelasannya sudah sangat sempurna. Mungkin Orin dan Chelsea. Kalau dari aku masih aman sih. Bisa next aja nggak apa-apa. next ini. Ya, Mangga, mangga. Oke, nah, dan yang untuk yang terakhir itu ada di fluid machinery. Untuk kasus kali ini aku ngambil di tekanan dan suhu masuk atau keluar. Nah, korelasinya itu apa sih? Di fluid machinery ini mempunyai korelasi dalam mengapai efisiensi dan daya keluaran mesin. Mesin seperti kompresor itu kan sangat sensitif terhadap kondisi suhu dan tekanan masuk. Jadi di intensive property ini sangat berpengaruh besar lah. Kayak contohnya itu kayak kompresor dalam suhu masuk ataupun suhu keluar. Itu teman-teman. Hmm. ada yang mau Eh, ditanyakan nggak teman-teman di slide ini? Kalau emang kenapa kalau misalnya kompresor itu ini kan ditulis sensitif kan pada suhu. Kenapa misalnya kalau kompresor itu suhu yang masuk itu terlalu panas dan kalau misalnya terlalu dingin juga itu kenapa ya kira-kira? Mungkin dari kompresornya itu kan butuh kayak yang benar-benar apa ya?
yang stabil lah terhadap kondisi suhu dan tekanan masuk. Jadi kalau misal pun mau terlalu dingin atau terlalu panas itu bakal rusak kompresor itu sendiri. Oh, jadi kalau misalnya tidak di suhu yang ideal, kompresor sendiri itu bakalan umurnya bakal lebih pendek lah ya hitungannya. Dan juga Jadi bisa bilang kayak gitu. bisa kebakaran dikit. Bisa bilang nanti juga kita bakal repot dengan maintenance-nya juga. Seperti itu. Paham, 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 paham. Oleh karena itu dibutuhkan tadi semuanya yang sama gitu ya. Nah, Oke, makasih sudah paham aku. mungkin Oke, lanjut aku ke mau Yes, tanya paham, Mas. paham, paham. Oh, boleh, boleh. Mau tanya, kan kompresor ini memanfaatkan tekanan ya. Eh, Tekanannya Yes. sendiri itu eh, gimana atau apakah bisa diatur kayak gitu tentang penggunaannya. Misalkan kompresor ini memiliki daya sekian dan pada saat penggunaannya itu kan nggak melulu tentang nggak harus gitu ya pressure-nya. Itu apakah bisa di-adjust kayak gitu apa gimana? Eh, Setahu aku ya, ini salah ya, maaf. Tahu, tapi setahuku dari kompresor ini ada kayak eh, pressure switch-nya. Jadi kayak alat yang mengatur kapan kompresor ini mau yang dibutuhkan itu berapa. Dan ada juga kok yang kayak berdasarkan tekanan yang dibutuhkan itu sendiri. Dan juga Oke, apa namanya ada pressure regulatornya juga. Di pressure regulatornya ini dipasang kayak jalur keluaran udara kompresor. Jadi fungsinya itu buat menurunkan atau menstabilkan tekanan ke alat yang digunakan. Contoh tabung kompresor itu menyimpan udara 8 bar. Nah, tapi kalau seperti itu cat hanya disalurkan 3 bar. Jadi enggak supaya kita itu enggak melebihi kapasitas yang ada. Tuh. oke. Berarti kesimpulannya adalah itu bisa diatur menyesuaikan dengan kebutuhan ya, Mas. Yes, betul sekali. Oke. Mau next apa gimana nih, Ndra? Boleh next menurutku. Oke. Nah, ini sebenarnya ringkasan aja. Kayak sifat intensif itu merupakan sifat yang tidak bergantung pada jumlah zat. Contohnya ya kayak suhu, tekanan, massa jenis, dan lain-lain. Fungsinya singkatnya itu ya pada umumnya mengidentifikasi zat, menganalisis konsisten, dan membantu perhitungan teknik. Manfaatnya juga banyak. Contohnya ada di bidang sains, industri, seperti kayak tadi kompresor, bahkan maritim. Dan juga biasanya digunakan di kehidupan sehari-hari. Itu. Oke. Mau tanya, Apa itu, Korin? yang kan ini kan eh, dituliskan manfaatnya di banyak bidang. Terus tuh kalau di maritim, di maritim itu tuh apa aja sih intensif properti ini? Contohnya itu banyak, ya. Cuman kalau misalnya aku ambil enaknya kayaknya suhu ya. Kalau di suhu ini kan pasti ada kayak pengendalian mesin kapal kan, kayak suhu oli, bahan bakar, dan pendingin itu harus dijaga supaya mesin yang digunakan itu optimal dan dapat bekerja dengan baik. Tuh. Aku mau nambahin dong buat hal ini di bidang Apa? maritim sendiri atau di bidang kapal dari intensif properti sendiri itu bisa ngasih tahu kita lah gimana untuk keselamatan dan keandalan yang ada di kapal karena di situ juga ada suhu di mana kita bisa memasang gitu alat buat pendeteksi suhu di mana suhu yang optimal itu berapa dan jika tidak optimal suhunya itu kita bisa uh, mencegah hal jadinya overheating lah di kapal kita dan juga mungkin dari desain desain dari perpipaannya juga bisa beda karena eh, kita bisa dari intensive properties ini kita bisa ngecek lah material apa yang cocok dan gimana sih cara kita pemasangannya biar tidak terjadinya kerusakan yang tidak diinginkan ke depannya. Itu sih kalau menurutku. Mungkin Kristo ada tambahan lagi atau gimana? Hmm. Izin menambahkan dari yang aku tangkap dari Pak Is dan Us tadi, aku mau nyoba ngerikas. Jadi buat intensive property sendiri ini bisa membantu dunia teknik untuk ini ya sebagai indikasi awal untuk merancang, mendesain dan juga apabila sudah jadi dan dioperasikan sistem fluid machinery dan lain-lain itu bisa menjadi indikator tentang bagaimana sistem itu berjalan, apakah efektif atau enggak atau
adanya kerusakan atau normal seperti itu. Oke, oke, paham. Terima kasih ya penjelasannya semua. Terima kasih dari Pak Is dan Kristo dan teman-teman yang lain atas masukan di intensif properti kali ini. Menurutku juga udah cukup sih buat pemaparan materi yang tentang intensif ini. Oke, lanjut ya berarti. Lanjut. Oke. Nah, yuk jelasin guys. Oke, aku aku mau jelasin tentang yang ekstensif ini. Boleh next slide-nya dulu nggak? Oke. It's Eh, langsung terlalu thank you nih. chat. Oke, selesai. Kebanyakan gimmick ini, kebanyakan gimmick. Salah, salah. Sorry. Chat berapa tadi? Ini ya. Nah, itu tuh. Apa Nah, sih itu Kak? Ekstensif. nah Physical bisa quantities next extensif. slide dulu nih. Oke. Oke. Nah, jadi extensive Sifak apa property sifak? ini, tipe maaf, Oke. itu atau bisa dibilang sifat ekstensif ini kebalikannya dari intensive property. Jadi, extensive property ini sifat fisik suatu sistem yang nilainya bergantung pada jumlahnya. Jadi, em, Oke. secara kasat mata itu bisa kelihatan gitu kalau misalnya kayak bertambah atau kalau misalnya berkurang gitu. Jadi itu kan di situ sendiri ada jika sistem dibagi menjadi beberapa bagian, nilai sifat ini akan terdistribusi di setiap bagiannya. Jadi kalau misalnya berkurang, dibagi-bagi gitu, itu langsung kayak bisa dilihat secara kasat mata juga gitu. Terus buat Oke. contohnya itu ada massa, volume, energi, sama momentum. Mau tanya, Ceci. Tuh, boleh, Ini monggo tadi Mas kan kalau di Faiz. intensif itu eh, permisalannya kan air 1 liter dengan air 1.000 liter tetap memiliki suhu yang sama ya. Nah, Iya. kalau pakai volume itu berarti air dengan jumlah 1.000 liter apabila dibagi-bagi itu dari yang dijelaskan di sini pasti terdistribusi di setiap baginya gitu. Berarti nilainya Benar, akan berkurang nggak gitu loh. Apa gimana? benar. Kan itu kalau misalnya dari misal volume berapa tadi? 1 liter, 1.000 liter. Ya, 1.000 Nah, kalau liter. misalnya dibagi-bagi itu kan akan langsung apa sih ya terdistribusi itu tadi dan kebalikan dari intensif itu. Jadi kalau Oke. intensif tadi kan di contohnya itu dari suhu, kalau ini dari jumlah volumenya itu sendiri gitu. Oke, berarti kalau 1.000 liter dibagi suhunya tetap sama, tapi volumenya Benar, pasti akan berkurang ya. benar banget. Oke, Oke. lanjut ya ini. Lanjut. Oke, Oke, terus dari fungsinya extensive property ini sendiri ada tiga. Yang pertama ada storage variable. Itu menggambarkan kandungan dalam sistemnya itu. Dari kayak masa dari dari misalnya ada masa air dari suatu reservoir dari satu tempat gitu. Itu kan apa sih masa yang tersimpan itu berapa gitu kan. Terus yang kedua ada flow variable. Ketika fluida bergerak, sifat eksklusif ini mengalir melintasi batas-batas sistem. Nah, itu kan dari laju air masanya atau laju air volumenya. Kalau misal dari contohnya dari pipa gitu, semakin besar diameternya itu kan laju airnya itu kan semakin besar juga. Nah, itu mempengaruhinya dari situ. Terus yang terakhir itu ada basic for conservation laws, yaitu analisa performa mesin fluida hampir selalu didasarkan pada hukum kekekalan massa, energi, sama momentumnya gitu. Mau nanya dong, Ceci. Apa itu? Emang kalau misalnya massa dalam kapal itu makin besar, apa yang terjadi ya? Kalau massa dalam kapal Makin semakin berat. besar itu, iya. Kan terus kan itu akan mempengaruhi dari apa itu namanya?
Aduh, aku lupa. Itu mungkin teman-teman ada yang bisa G, bantu. apa ya G-nya itu? GTBK kemarin itu. Untuk mempengaruhi stabilitasnya juga, gitu. Hmm, bisa. Spesifik eh, gravitinya itu kan berpengaruh. Seperti itu. Oke, udah cukup paham. Oke, bisa next. Next. Hmm. Ada yang mau ditanyain nggak yang lain dulu soal Nah, slide ini? bentar, bentar. Boleh nggak? Lanjut dulu deh. Ini aku Oh, ada oke, oke, pertanyaan oke. di slide berikutnya. Oke, bisa. Mungkin slide selanjutnya. Oke. Oke. Kok banyak Duh, banget ini Jadi Kak Abra? apa ini? Duh, aku nggak bisa ini matematika. Apa ini, rumusnya. Ceci? Aduh, ini rumus-rumus yang apa itu nama berhubungan sama ekstensif propertinya itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada rumus buat laju air massa. Nah, itu bisa dilihat sendiri ya rumusnya. Mm-mm. Sama Aduh. keterangan-keterangannya tuh. Tuh, Oh, gitu. gitu. Nah, ini tuh apa itu namanya? Dari rumus-rumusnya itu sendiri itu sebenarnya menghubungkan tiga intensif properti, tapi dijadikan karena di rumusnya itu tentang laju air massa, dan laju air massanya sendiri itu adalah extensive property. Jadi kayak menghubungkan tiga intensive properties jadi extensive properties gitu. Terus yang selanjutnya ada laju air volume. Itu kurang lebih sama sih sama yang laju air massa ya. Hmm, Oke, yang nextnya aja. Habis itu ada boleh. hukum kekekalan massa. Nah itu, Kekekal. aduh, Oke. agak pusing ya kalau bahas rumus ini ya. Oke. Harus ada hukum kekalahan energi sama rumus dari momentum. Jadi itu intinya kayak ada beberapa yang pure extensive properties, ada juga yang gabungan dari intensive property yang hasilnya itu menjadi extensive properties gitu. Paham, paham, Intinya paham. gitu ya. I Mau get tanya you. dong Ci, Monggo. Tanya, Ceci. Apa Aku juga mau itu? tanya. di rumus Aduh, momentum kenapa itu kan ini? rumusnya F sama dengan M kali V. Nah, Hmm. M di sini berarti melambangkan massa kan. Betul. Iya, Nah, benar. untuk momentum sendiri eh, bisa dibilang apakah dipengaruhi oleh massa. Nah, semakin besar massa, maka akan semakin besar nilai momentum. Nah, terus kalau misalkan nilai massa itu dikurangi, maka nilai momentum itu juga akan berkurang. Kalau gitu, bener apa salah, Ci? Kalau dari sepemahamanku itu kayak yang kamu omongin tadi itu akan mempengaruhi kan. Dari rumusnya sendiri aja udah ada masanya. Berarti akan mempengaruhi momentumnya itu sendiri gitu. Oke. Hmm. Berarti berbanding lurus ya, Hmm, Ci? iya bener. Oke. Oke. Tadi mau tanya apa, Gus? Rizky. Duh, Rizky belum on mic. Ya apa sih Rizky? Oh ya, lupa, lupa. Aku mau nanya tentang yang ini kan Lupa rumusnya kan ngapain. pasti eh, apa namanya mempunyai contoh di setiap bidangnya kan. Nah, aku tuh mau tanya yang laju alir massa. Nah, laju alir massa ini apakah ada contoh di bidang, terserah mau di bidang apa, mau di bidang maritim pun juga nggak apa-apa. Contohnya dari penggunaan rumus laju alir massa ini kayak gimana sih contohnya? Kalau dari yang sepemahamanku sendiri, yang laju air massa ini itu berhubungan sama itu bisa dimisalin kalau pipa semakin besar diameter pipanya itu kan laju alir massanya itu akan semakin besar kan. Di situ juga ada rumusnya itu A untuk luas penampang alirannya. Nah, itu kan berhubungan sama diameter pipanya itu sendiri. Mungkin salah satu contohnya yang aku paham bisa kayak gitu. Hmm. Oke, oke. Hmm, Paham. oke. Oke, mungkin bisa kita lanjut ya. Oke. Yes, lanjut dulu.
boleh. Terus yang terakhir ini ada korelasinya. Di sini ada 4, yaitu densitas sebagai penghubung. Densitas ini adalah jembatan yang mengubah extensive property volume menjadi massa. Terus yang kedua ada dari aliran ke tekanan dan kecepatan. Laju air massa yang melalui sebuah nozzle akan berkorelasi langsung dengan perubahan kecepatan dan tekanan. Dan itu mungkin berhubungan sama yang tadi aku jelasin itu yang laju alir massa itu. Terus yang ketiga ada performance curve. Kurva kinerja sebuah pompa atau turbin selalu memplot hubungan antara intensif dan ekstensif. Daya yang dibutuhkan adalah fungsi dari kedua variabel tersebut. Terus yang terakhir ada sistem resisten, yaitu di sistem perpipaannya itu sendiri, extensive property akan menyesuaikan diri hingga keseimbangan antara kurva performa pompa dan juga kurva sistemnya itu sendiri. Gitu. Oke, Korelasi-korelasinya. Oke, Faiz gimana, mau tanya Faiz. gimana? Aku bentar. Hmm, Aku mau tanya, Nah itu jadi kan tadi yang intensif, intensif tadi kan udah ada kayak contohnya di bidang maritim. Terus kalau yang ekstensif tuh kayak lebih detailnya tuh manfaatnya tuh di mana aja? Di bidang maritim sih kayak apa aja yang dibutuhin? oke, mungkin sama kayak contoh yang aku jelasin dari tadi itu tentang pipa kan. Tentunya nanti kalau misalnya di bidang maritim sendiri, di kapalnya itu sendiri kan pasti banyak pipa ya. Nah, itu tuh pasti akan berpengaruh. Itu korelasinya juga. Si ekstensif ini di bidang maritim, kayak yang aku jelasin tadi itu, gitu. Oke, oke. Oke, jadi basically bedanya intensif dan ekstensif apa? Kalau pemahamanku sih, kalau intensif itu nggak dipengaruhi sama jumlahnya, tapi itu dipengaruhi sama besaran satuannya itu kayak yang dijelasin UUS itu dari suhu kan. Nah, kalau misalnya ekstensif sendiri itu dipengaruhi sama jumlahnya Paham, dan paham, bisa paham. dilihat kasat mata gitu. Hmm, oke. paham. Oke, mungkin Oke. dari aku cukup ya buat penjelasannya. Oke, dari aku juga cukup buat yang extensive property ini. Mau lanjut lah ini. Lanjut. Next, next, Oke. next, next. Lanjut dulu. Wih, Wih, Tuh, Weh, kok apa beda ini? heboh sendiri banget. nih, Faiz. kenapa beda ini? Oke, Gelap Kan banget. kok beda ini. Apa ini kenapa ini vibes-nya beda? langsung dark gini, Mas? Karena Kenapa Lagi merah, kinematik sedih beda mana ini? sendiri, Is? karena merah marun darah kami. Oh gitu. Siap. Oke. Jadi, nextnya kita bakal masuk ke physical quantities yang kinematik. Mungkin bisa di next. Oke. Maaf, izin karena rada sakit mata. Jadi, Mm-mm. ada definisinya dulu. Sebenarnya apa sih sebenarnya kinematik physical quantities itu atau besaran fisik kinematik? Yaitu besaran yang digunakan untuk menjelaskan gerakan suatu benda tanpa mempertimbangkan penyebab penyebab gerakannya kayak gaya dan massa. Dan kinematika hanya berfokus pada deskripsi matematis dari posisi ya, seperti posisi, kecepatan, percepatan suatu benda seiring waktu. Jadi nggak mempertimbangkan gaya dan massa. Fokusannya cuman ke eh, ini posisi, kecepatan dan percepatan dalam suatu waktu gitu. Oke. Lanjut. Boleh lanjut. Nah, monggo, monggo. Oh, iya monggo, monggo. Nah, jadi ini ada contoh-contoh dari yang ku jelasin tadi apa sih? Kayak percepatan dan kawan-kawannya itu kan nggak jelas kan. Nah, ini ku jelasin contohnya dengan PPT yang estetik sekali. Ini Hmm. pertama tuh ada jarak atau biasanya disebut distance. Itu tuh ya jarak tuh mengukur mengukur satu tempat ke tempat lainnya lah. Nah, selanjutnya juga ada perpindahan.
yaitu mengukur posisi yang pertama dan posisi kedua. Dan ini adalah besaran vektor yang memiliki besar dan juga arah. Dan oh ya, ini maaf, harusnya aku baginya sebagai skalar-skalar aja, vektor-vektor aja gitu ya. Tapi ini kecepatan, kecepatan itu juga termasuk vektor karena dari kecepatan kita bisa tahu juga besar dan arahnya dia itu mau kemana. Lanjutnya ada percepatan seperti yang tadi aku bilang, itu yang mengukur lajunya perubahan percepatan dari suatu benda dalam suatu waktu tertentu dan juga termasuk besaran vektor. Dan terakhir ada laju, kelajuan. Itu laju perubahan dari jarak. Ini adalah besaran skalar karena nggak ada arahnya. Seperti itu. Mau Mungkin tanya Is, monggo. berarti kinematik ini eh, tidak memperhatikan atau tidak memperhitungkan mengapa fenomena benda atau fenomena yang ada itu bisa terjadi gitu tak? Betul. Jadi nggak ngurus masanya berapa, ininya berapa. Yang penting benda itu terjadinya perpindahan, kecepatan atau Hmm. percepatan. Seperti itu. Berarti yang diukur cuman pindahnya kemana, jauhnya Yes, seberapa gitu toh. betul. Oke, Secara matematisnya saja. Mungkin oke. ada pertanyaan lagi dari teman-teman saya yang saya sayangi. Dari aku belum sih, belum ada di sini masih udah paham. Oke, mungkin Oke, bisa kita Sama sih, next dulu sama-sama. ya. Nah, ini ada oke. fungsinya, fungsi kita belajar dan mengetahui apa sih physical quantities ini, kinematik ini di mungkin di perkapalan dan teman-temannya juga. Ini lebih spesifik ke ya pokok di wadahnya kita berkembang lah. Ini pertama tuh ada analisis aliran fluida. Jadi dengan kita tahu jenis kinematik ini, pokok physical quantities kinematik, kita bisa tahu kecepatan aliran, mengukur seberapa cepat fluida mengalir di dalam pipa. Nah, itu bisa menghindari, bisa lebih efisien dan menghindari erosi dalam pipa tersebut. Lalu juga ada flow rate. Sini flow rate juga bisa mengatur kita tuh efisiensi penggunaan pipa dalam kapal tersendiri itu bagaimana, ataupun dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, atau di kafe, atau di nasdaq, kita nggak ada yang tahu gitu. Oke, Oke. oke. Oke, selanjutnya adalah navigasi dan manuver kapal. Di sini kenapa navigasi dan manuver? Karena contohnya seperti kecepatan dan juga percepatan dalam kapal. Di sini bisa Mm-mm. kecepatan kita bisa mengukur laju pergerakan kapal di atas air. Kayak seberapa cepat sih paketku bakal sampai gitu. Nggak ada yang tahu kan. Nah, makanya itu kita belajarnya pakai physical quantities yang kinematik. Dan juga percepatannya juga kita mengukur percepatannya dengan melakukan manuver. Jika melakukan manuver, berbelok, berhenti, atau memulai perjalanan. Nah, Oke. Mau tanya selanjutnya Is? belum selesai. Oke. Selanjutnya Lagi yang pengen tanya iki aku. belum. Selanjutnya yang lebih penting lagi adalah analisis stabilitas. Di sini analisis stabilitas kayak gerakan kapal di laut itu rolling. Tahu rolling nggak, Kristo? Tahu. Pitching apa pitching? Itu arah gerakan kapal. Iya betul. Nah itu bisa dijelasin Hmm. juga menggunakan besaran-besaran kinematik. Dan ini sangat-sangat penting untuk keselamatan dan keandalan kapal. Oke, monggo Kristo, silahkan bertanya. Mau tanya tadi kan kinematik sendiri untuk menentukan arah. Berarti Hmm. diaplikasikan ke navigasi ini berarti kayak matematisnya gitu kan. Kayak dari Yes, derajat ini ke sana membutuhkan waktu berapa yes, that's kali right. besar. Gitu berarti. That's right. Nanti aku akan memberikan contoh kepada kalian kali. Oke. Next berarti. Lanjut. Mau nanya dong, mau nanya. Satu Oh, aja. monggo Iki. Ini kan kamu set ada kecepatan aliran untuk mengukur Mm-mm. seberapa cepat fluida mengalir di dalam pipa. Mm. Nah, aku mau nanya dong, kira ada nggak sekiranya tuh alat yang buat mengukur kecepatan fluida tersebut dalam pipa? Tuh. Bentar ya Rizky ya. Jadi Oke, ada alat untuk mengukur kecepatan VIDA, namanya adalah eh, namanya adalah flow meter. Jadi dalam perpipaan sendiri itu ada namanya flow meter, itu mengukur laju aliran dari suatu fluida. Di ini ku kayaknya nggak tak masukin, tapi di sheetsku ada guys. Gitu. Oke. Paham? Next ya. Oke, kita next. Jadi ini ada beberapa
rumus. Wah, tiba-tiba putih. Aduh, maaf. Terang banget, Mas. Jadi Is, ada is. Merah marun. beberapa rumus dari kinematik sendiri seperti kecepatan rata-rata, di mana ini untuk mengukur kecepatan rata-rata suatu objek. Di ini ada V average sama dengan delta X per delta T. Di sini ada penjelasannya, ada selang waktu perbedaan dan kawan-kawan. Selanjutnya ada percepatan rata-rata, sama kayak kecepatan rata-rata, cuman ini untuk menghitung laju perubahan kecepatan. Nah, bedanya adalah pakainya delta V, bukan delta X, karena tidak perubahan posisi. Lanjut, persamaan gerak dengan percepatan konstan. Di sini ada kayak rumus kecepatan akhir, posisi akhir, dan kecepatan akhir tanpa waktu. Alright, Oke, aman mungkin nih. mungkin kita next habis ini. Oke. Nah, nih di sini tuh ada beberapa contoh-contoh alat untuk mengukur kinematik. Kira-kira teman-teman tahu nggak yang paling kiri sendiri itu apa namanya? Speedometer. Betul banget. Jadi yang di kiri sendiri itu adalah speedometer. Di kapal sendiri juga ada speedometer dari kapal. Itu tuh peralatan untuk Hmm. mengukur kecepatannya kapal. Kapal ini berjalan secepat apa. Speedometer menampilkan kecepatan kapal relatif terhadap air sementara. Oh, oke, gitu. Aman. Ya, Aman. itu speedometernya sama kayak speedometer kalian di motor, cuman ini di air kayak gitu. Lanjut. Kedua adalah, ada yang tahu nggak ini di tengah-tengah ini apa? Ada tulisannya sih. GPS. GPS kayaknya itu Betul, Faiz. GPS. GPS atau yang biasa disebut Global Positioning System. Itu tuh kita biar tahu di mana, biar memudahkan navigasi dan mengetahui di mana posisi kapal kita berada dan kita mau kemana. Jadinya oleh karena itu lebih efisien mengukur menggunakan GPS. Seperti itu. Secara karena real time. Yang kanan sendiri pasti kalian semua tidak ada yang tahu. Apa Tidak, itu kayak tidak kipas tahu itu, Is? apa itu. Kipas Iya, ya itu kayak ya? kipas. Iya, Itu tuh mic ada kayak mic, remote-nya gitu. bukan. Jadi ini adalah namanya anemometer. Anemometer ini adalah alat yang digunakan untuk menghitung kecepatan angin, di mana kecepatan Oke. itu sangat penting untuk navigasi, terutama jika pada kondisi ekstrim. Kita bisa tahu kapal kita bisa dikosongkannya di bagian mana. Dan ada beberapa alat lagi seperti yang tadi aku bilang yaitu flow meter untuk mengukur laju aliran dari fluida yang ada di pipa terutama dan juga ada namanya accelerometer. Itu Oke. mengukur kecepatan suatu objek. Tapi itu tidak umum untuk mengukur kecepatan kapal dan operasi sehari-hari jadi nggak tak masukin ke dalam PPT. Seperti itu. Mungkin ada yang mau Oke. ditanyakan dulu. Aman Belum, nih. belum. Masih Aman, aman ini. aman Mas Oke, Faiz. mari lanjut. Wah, Oke. ini berubah. Lanjut. Kembali ke warna biru. Jadi, dari yang apa kita bahas tadi, untuk physical quantity dynamic ini sudah meliputi apa saja sifat-sifat yang udah dibahas tadi. Jadi, langsung lanjut aja ya. Apa itu dynamic physical quantities? Dynamic physical quantities adalah besaran fisika yang berkaitan langsung dengan gerak. Nah, tadi kan kinematik itu eh, kita menghitung atau mengamati suatu fenomena tidak berdasarkan penyebabnya. Jadi, perbedaannya adalah untuk dinamis sendiri, besaran dinamis berkaitan dengan penyebab gerak, gaya dan efeknya. Jadi yang diamati di sini mulai dari penyebab sampai dengan sebab akibatnya. Itu. Sebenarnya dinamik ini sudah mencakup dan apa ya, jadi rangkuman dari apa yang kita bahas tadi. Jadi ini bisa aku apa ya, rangkum dan lebih cepat lah bahasnya dari yang tadi. Nah ini contoh untuk besaran-besaran dynamic sendiri. Kayak tadi kan sudah dibahas juga tentang energi itu gimana, gaya itu gimana, momentum itu gimana. Jadi momentum sendiri bisa terjadi karena ada massa dan kecepatan. Nah, di sini bisa dibilang penyebabnya adalah massa. Apabila massa tersebut memiliki potensial gaya dan juga apabila kecepatan itu mempengaruhi massa itu sendiri. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Aman tak? Ah, Aman, aman, Hmm, aman. aman Oke aman. Mas Lanjut Faiz aja lanjut. Lanjut tahu. ya.
Oke. Vepeo. Nah, ini untuk fungsinya sendiri. Nah, tadi kan kinematik itu eh, menjelaskan kayak hasilnya kan. Nah, ini fungsinya sendiri itu untuk mengamati dan menjelaskan apa yang menjadi penyebabnya. Ini menjelaskan penyebab gerak benda, mengukur energi dan usaha yang diperlukan. Terus menentukan efisiensi sistem mekanik. Nah, kayak gitu. Itu. Ini pengukuran energi dan usaha yang diperlukan itu contohnya, ini untuk tenaga. Lihat ya kamu. Berapa energi yang dibutuhkan untuk mengangkat beban ke lantai 3. Lihat Nah, ya. kita kan Ini memerlukan lagi hasilnya, benda tersebut video di berpindah sana sampai ke bilang lantai bilang 3. bilang Nah, bilang. kita perhitungkan Bilang. berapa energi, Sebelah situ, daya, dan sebelah situ, lain-lain sebelah yang situ. diperlukan untuk memindah ke Wih, lantai 3. Gitu. iya, Lanjut ini. itu ini nih. Di Gimana, situ Rek? Lanjut. belakang Oke. adanya di situ. Pokoknya aku baru. Nah, Faiz, ini lanjut gak Faiz? Pak Isya ngomong sendiri ya, Pak Isya. Please. Oke, sip. Nah, ini tujuan dan manfaat kenapa kita harus mengamati dan memperhitungkan dynamic physical quantities. Yang pertama, untuk memahami hubungan gaya dan gerak. Lalu menjelaskan bagaimana gaya memengaruhi gerak benda sesuai hukum Newton. Manfaatnya adalah bisa itu seperti yang aku jelaskan tadi. Saya memahami dan menjelaskan sebab akibat mengapa suatu benda bisa bergerak. Selanjutnya menghitung energi dan gaya yang diperlukan dan juga membantu desain awal suatu sistem. Terus kalau sistem sudah jadi, itu bisa diamati untuk efisiensi kerja dan daya. Kayak gitu. Aman tak teman-teman? Aman Christopher. Aman Kristo, Ya, aman. oke. Nah, ini untuk rumusnya. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan dan sudah kita lihat di slide sebelumnya. Impuls sendiri itu disebabkan karena ada gaya, selang waktu, dan juga perubahan momentum. Momentum tadi kan juga disebabkan karena adanya massa. Massa tadi juga di state di yang satunya tadi apa? Extensive physical quantities. Jadi semuanya yang kita pelajari dari awal sampai akhir itu berhubungan. Kayak gitu teman-teman. Aman tak? Aman juga Kristo. Oke, lanjut ya. Nah, ini korelasi. Apa sih hubungannya dynamic physical quantities dengan dunia teknik dan kehidupan kita sehari-hari? Nah, untuk fluid mechanery sendiri, gaya fluida pada suatu turbin menyebabkan poros berputar karena ada gaya dan energi yang digunakan. Terus turbin air sendiri bekerja dengan mengubah momentum aluran air jadi gaya putar. Selanjutnya, perhitungan daya poros pompa dan turbin untuk menentukan kapasitas serta efisiensinya. Oke, aman ya, Rek? Aman sekali. Oke. Nah, ini sudah sampai ke ujung pembahasan diskusi kita pada sore hari ini. Apakah ada yang mau dibahas lebih lanjut, teman-teman? Apakah sudah paham semua? Sudah paham Kristo. Sudah paham karena Paham. tadi kan juga kita kayak per selesai tanya-tanya terus. Jadi kayak yang Oke. sampai akhir pun udah aman. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari beberapa physical quantities itu, mulai kinematik, dynamic, intensif sampai ekstensif itu saling berhubungan dan juga semuanya itu dimanfaatkan dan juga berkontribusi untuk sistem yang ada di dunia teknik kayak gitu. Terima kasih Dan teman-teman. nambahin juga dari setiap poin-poin tadi itu juga ada. Contohnya di bidang maritim, kayak contohnya tadi itu alatnya FAISI buat apa namanya mengukur kecepatan, terus ada yang juga buat mengukur kecepatan angin juga dan lain-lain itu sangat berhubungan lah dengan apa yang kita pelajari nanti ke depannya. Oke, Oke, thank you. mungkin karena dari teman-teman sendiri sudah mendapatkan ilmu dari apa yang kita sampaikan hari ini dan juga di sini diskusinya berjalan lancar, mungkin akan kuakhiri buat diskusi kali ini. Terima kasih buat teman-teman karena eh, sudah kondusif selama diskusi ini dan juga insight-nya sangat banyak banget. Semoga kita terus cepatlah buat lulus dan cari kerjanya. Amin. Amin. Oke, thank you Oke. Thank you teman-teman. teman-teman. Silahkan meninggalkan jika Makasih kalian ada semua. kesibukannya. Thank Makasih, you. Eh, makasih. foto dulu. Kamu Boleh, iya boleh, boleh.